Terus ya gue juga ada masalah keluarga lah. Terus gue stres dan mental gue breakdown. Ketika sabuk itu lepas dari lo, gimana perasaan lo? Lega bro. Zenwalk Adi Hariyato representing from Warrior Fight Camp, the Hellboy Rama Supandi. What's up bro? And you? Oke, mukanya berbinar-binar ini. Kenapa? Ya habis menang lah. Oh. Habis menang. Happy banget gue liat mukanya Happy nih. dong. Selamat ya atas kemenangannya melawan seorang rising star. Tentunya nggak mudah lawan rising star. Enggak. Masih muda, energik. Kuat lah. Iya. Nah, bisa diceritakan gimana permainan lo kemarin itu bisa sampai menang? Jadi memang sebelumnya gue tahu lah dia ini seorang fighter yang berbakat, ya kan? Iya. Bakatnya oke banget. Terus gue juga lihat dari fight sebelumnya, wah gila nih orang, gue bilang bisa ngebanting orang dalam satu ronde berapa? 4-5 kali ya. Eksplosif banget ya. Eksplosif banget. Terus gue juga lihat lawan sebelumnya juga di RNC. Berarti dia ini bukan cuman fighter striker, tapi dia juga bisa komplit, bisa MMA, ya kan? Terus dari situ ya akhirnya ya gue latihan keras lah buat ngalahin dia. Dan memang gue udah siap kalau di awal-awal ronde itu dia pasti bakal eksplosif banget. Dan benar ternyata, wah gila di awal-awal gue ditaro, bukan dibanting, gue ditaro sama dia, ditaro di lutut ya kan. Gue gini orang kuat banget, cuman ya udah gue akhirnya tetap gue pressing sampai dia capek sampai lengah, barulah akhirnya gue ambil kuncian di situ. Dan itu memang gue lihat berjalan pertandingan itu, gokil. Lo dilempar-lempar bro. Iya kan? Gila tuh orang. Pertama kali gue bukan dibanting malah, gue ditaro menurut gue ya, gue ditaro sama dia. Gila. Lo mau taekwondo kayak iya, coba ditaro terus gue gelepak ya. Ini orang buset kuat banget dalam hati gue. Lo dapat back. Iya, dapat back dibanting ke depan kan. Itu gokil tuh anak, luar biasa. David Leonardo gue salut juga sama fighter muda berbakat. Kayaknya ya kita akuin lah dia calon-calon penantang berat nanti di kelas Flay ini. Betul. Harus diperhitungkan gitu. Ya. Dan kemarin momen apa yang cukup menarik pas pertarungan lo melawan Leo itu? Ya itu yang pertama sih, gue ditaro. Gue baru pernah lawan orang bukan dibanting tapi ditaro gitu. Ditaro ya. Nah terus gue juga ya gue tau lah David ini seorang juara kickboxing ya. Di kelas gue dia kalau nggak salah juara satunya ya, juara satu kickboxing. Baru yang iya kemarin dia kayaknya dia kalah sama Andrea Wandarmita, dia juara 2. Sempat juara 2 kan terakhir ya, juara 2. Oke. Nah itu gue pikir wah ini orang bakal mau ngabisin gue di striking gitu kan. Terus cuman gue coba aja, gue adu strikingnya dan ternyata ya, gue banyak masuk pukulan juga. Iya. Berkembang banget si Rama di strikingnya ini. Banyak pukulan telak lo gue liat boxing. Banyak. Nah dari situ ya akhirnya gue pede kan, gue tekan terus gitu situ. Nah kan lo boxing lo berkembang, lo berarti di mana nih bro? Gue sebenarnya pas itu sempet latihan sama Bang Fadli. Ada ya dia ngerapihin lagi lah. Sebenarnya gue bisa boxing dari dulu, cuman karena memang lawan gue kebanyakan striker, ya udah akhirnya gue bermain sebagai grappler gitu ya kan. Semua tergantung lawan gue lagi kayak gimana strateginya kan gitu. Nah kan ngelihat pertarungan lo itu kan lo gagal, mau takedown gagal mulu. Lo ada gak sih kepikiran frustasi pas momen lawan itu? Kepikiran anjing nih anak gila nih, gue mau coba takedown tapi gagal mulu. Lo ada kepikiran kayak nah itu ya itu dia, gue belajar dari fight sebelumnya. Rata-rata kalau gue yang dulu begitu gue gagal takedown kadang-kadang itu muncul frustasi. Tapi kali ini gue bilang nggak bisa gue kayak gini terus, gue mesti improve lah. Nah akhirnya ya itu drive 1 kemudian gagal, coba lagi, ya akhirnya ternyata berhasil kan.
Dan lu terus gak kasih nafas lawan lu. Terus kemarin gua pepet habis. Orang cakep nih, di press terus dia tahu. Orang kalau eksplosif biasanya nafasnya itu nggak panjang biasanya. Maksudnya kalau tekan terus nggak dikasih kesempatan nafas, capek dia. Iya. Dan nggak sempat mikir gitu pas fight gitu. Kalau mungkin gua bermain gaya-gaya kickboxing yang ada napas, berkembang ada ritme, dia. Iya, dia yang berkembang. Kemarin gua nggak mau kasih di situ. Itu gokil sih. Itu memang game plan lo seperti itu atau gimana itu? Ya memang game plan gue untuk lawan dia harus seperti itu. Karena gue lihat dari sebelumnya, kalau dia ada jeda dan napas, balik dia. Ya, cerdas dia, mikir dia. Oke. Karena dia gue lihat juga tipikal fighter yang memang mikir dulu gitu ya. Mikir dulu ya. Ada ini ya, ada ritmenya. Ada fake-nya juga mainnya anaknya, ada ritmenya. Nah, lo untuk melawan si Leo ini persiapan berapa lama? Sebenarnya kan jadi fight ini tuh karena PPKM diundur. Ya jadi sebelumnya lawan gue tuh bukan si Leo, lawan gue Agus tadinya. Agus siapa nih? Agus Setiabudi dari pegulat yang pernah dikalahin dari Kalimantan bukan? Enggak, yang pernah dikalahin sama sama Jeremy. Yang pernah dikalahin sebelum Jeremy. Oke, tahu. Ya. Nah, terus kemudian akhirnya dia mundur digantiin Leo. Itu selang berapa bulan menjelang? Lumayan, udah 3 bulan kali ya, 4 bulan ada. Nah, jadi itu memang si Leo pun juga udah walaupun persiapan, pengganti tapi persiapannya panjang juga. Karena kan diundur PPKM. Oke. Nah, dari situ ya udahlah persiapan sampai hari H itu. Berarti sebenarnya dua-duanya sama-sama siap, benar-benar sama-sama siap on kemarin. fire On fire, gitu. Ya. Dan gue lihat lo tuh tenang banget nih. Iya, pengalaman kalau itu pengalaman. Nyet, asli. Iya, anjir, ini orang selalu tenang. Gimana sih kok biar lo kasih tips deh buat kita ini fighter biar bisa tenang di arena pertandingan. Kalau tips ya semua orang pasti ada takutnya pasti gue yakin. Cuman ya itu balik lagi ke pengalaman. Kalau yang itu memang menurut gue ya itu susah ditemuin. Kita omongin sekarang pun juga kayak orang akan mikir gampang lah begini-begini. Ternyata enggak. Begitu di atas arena itu grogi semua masih ada. Iya. Cuman ya karena kita udah terbiasa ya kayak kita kayak latihan tiap hari aja. Makin lama kita makin kuat, fisiknya makin siap. Nah itu di atas arena udah tenang sih biasanya. Jadi sebenarnya kalau sering tanding itu udah kayak makanan aja, kayak udah kayak makanan sparring aja kalau pertandingan itu. Iya. Makin sering lo makin jam terbang nggak pernah bohong kan. Bisa ala biasa ya kan. Nah ini kan lo dari kemarin habis perebutan sabuk lo keambil kan. Sabuk gua kalah keambil lo di situ lawan Adi Ruminto. Nah itu selang berapa lama untuk ke fight ini lagi? Ada berapa lama ya? Setahun ada nggak? Setahun ya ada ya, setahun lah. Nah. Kurang lebih lah. Dan lo tuh nggak ngerasa demam panggung? Enggak, karena kan gue memang persiapannya, maksudnya pas dari dulu ya gue tetap latihan aja kayak biasa gitu loh. Yang dan kali ini gue fight juga, ya udah justru udah lebih matang sih menurut gue daripada sebelumnya. Jadi lo nggak punya ring rust ya? Enggak, justru pada saat gue sejujurnya pas gue pegang sabuk itu yang paling grogi sih menurut gua. Kenapa tuh? Ya itu sabuk kayak pertaruhan gua gitu loh. Itu rasanya kayak wah gila banget sih gua bilang. Mungkin kalau misalnya gua nggak ada sabuk itu pas lagi tanding misalnya nggak ada sabuk enjoy ya. Itu udah bisa jauh lebih bagus gitu. Paham gua. Walaupun 5 ronde juga cuman nggak ada sabuk lu bisa lebih lepas mainnya. Iya gitu. benar. Jadi lo ngerasa beban. Jadi menurut gue kayak terus setelah gue kelepas itu gue juga mikir mendingan sekarang gue cari pengalaman aja deh. Daripada gue ini nothing tulus gitu, menangnya syukur kalau udah gitu. Yo, semua mau menang, cuma maksudnya kasih lepas terbaik. aja, kasih yang terbaik aja ya. lah. Kalau ada sabuk gue tambah jelek mainnya ngapain ya kan? Lebih baik gue cari pengalaman, nanti toh sabuk itu yang bakal lari dengan sendirinya. Benar. Jadi dari pertandingan lo sama Leo, gue mau tarik ke pertandingan lo sama Adi Ruminto. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Gue lihat di situ lo tuh frustasi men. Lo coba take down terus. Dan tanpa lo opening dulu langsung seruduk. Why gitu? Nah itu dia, gue bilang tadi mental gue di situ kayak
mungkin karena kita udah lama pas itu kan, sebelumnya juga PPKM kan ya. PPKM, terus gue cuma bisa di rumah. Terus ya gue juga ada masalah keluarga lah. Terus gue stres dan gue latihan terlalu banyak, overtrain. Nah di situ begitu gue fight malah mental gue breakdown, gue hancur. Ya. Dan itu penonton nggak ada yang mau tahu, bro. Gak ada yang mau tahu, iya. Iya kan. Nah di sini, ini momen kita bukan klarifikasi ya, tapi kita berbagi aja, sharing gitu, bahwa ini yang kita alamin gitu loh. Di balik pertandingan kita di atas oktagon tuh sebenarnya kita tuh Susah punya juga, banyak punya masalah, banyak cerita, iya. punya banyak yang harus dihadapin, yang diselesaikan gitu. Betul. Nggak semudah yang kalian lihat. Kita di situ cuma ngeliat hasilnya, oh ini orang menang, ini orang kalah, tapi orang tuh nggak tahu di belakangnya itu tuh orang udah berjuang kayak gimana, kita nggak tahu ya kan. Gitu. Apa aja yang jadi kendala pas persiapan lo melawan Adi Ruminto tuh apa aja, bro? Ya itu gue bilang, gue harus latihan, cuman gue terlalu banyak, jadi kuantitasnya banyak, jadi akhirnya gue kecapean. Terus setiap gue latihan juga kualitasnya kurang. Iya dong kan, kuantitasnya yang panjang. Nah akhirnya gue stres, ya kan, gue sampai nangis pas lagi latihan tuh, gue nangis. Sampai nangis. Sempet nangis sendiri gue. Seorang anak neraka nangis. Bisa nangis loh. Nangis gue. Kenapa? Kenapa lu bisa nangis nih? Nah itu pas lagi gue latihan, gue digilir kan, terus Shark Tank lah istilahnya. Nah gue udah kasih kemampuan gue, kasih 100% nih istilahnya. Tapi wah gue mainnya jelek banget, gue bilang. Terus temen gue ngecek denyut nadi gue. Denyut nadi gue juga nggak terlalu tinggi gitu, tapi gue berasa itu udah maksimal banget gitu loh. Gue diam sampai gue nangis sendiri. Nggak ada apa-apa, gue nangis sendiri aja. Nangis batin itu. Iya, nangis batin. Udah capek, gue bilang, kayak berat banget. Nah dari situ gue tahu, wah nih mental gue juga kayak gini. Dan gue di hotel itu juga begitu. Berasa terkurung, mau fight tuh kayak wah gila rasanya. Tekanannya tuh gue nggak pernah sampai setertekan itu tuh, gue belum pernah. Jadi sebelum kita melawan lawan kita yang sesungguhnya, kita harus ngelawan diri sendiri dulu gitu. Mental kita ini sebenarnya lo naik di atas oktagon, lo tuh udah menang lawan mental lo, bro. Iya kan? Dan gue mesti ninggalin semua masalah yang sebelumnya, yang maksudnya masalah gue di rumah, masalah ini gue mesti ninggalin gitu loh. Harusnya. Tapi ya namanya gue orang juga kan. Kadang-kadang. Yang gue penasaran, bro, di tangisan lo, di renungan lo itu apa yang terbesit, terpikirkan lo tuh apa itu? Yang ada di benak lo? Yang paling yang paling di pikiran gue orang tua gue. Jadi ya orang tua gue kan ibu gue lah, ibu gue sendiri di rumah. Terus gue harus ninggalin ibu gue gitu loh, sendiri di rumah. Nah itu gue pas lagi berangkat ke hotel aja gue nangis di depan ibu gue. Gue bilang, mah gue nggak bakal kenapa-napa, gue bilang. Tapi gue nangis, gue yang sedih banget. Ada bayangan apa itu? Iya pokoknya gue nggak tega aja gitu. Gue pengennya di pikiran gue pengen cepet-cepet pulang deh, apapun yang terjadi gue pengen pulang gitu loh. Pengen nemenin ibu gue lagi. Nah, itu rasa-rasa yang memang kita juga bingung gitu loh. Iya. Apaan nih gitu? Dimana titik lo yang ya udah kayak ngeblank aja gitu kan? Iya. Kadang-kadang kalau kita pikirin kita mau selesain masalahnya juga nggak bisa gitu kan? Ya memang kita mesti hadapin. Kan lo, ibu lo tadi sendirian, lo berapa bersaudara sih? Sorry. Gua 4 bersaudara. 4 bersaudara. Nyokap lo tinggal sendirian. Iya. Dan lo anak terakhir. Iya, gua anak terakhir. Pantesan sama mama terus ya nemenin ya. Anak sayang kayaknya paling botot nih. Enggak lah, nyokap gua sayang sama semua lah. Cuman ya memang ya gue yang nemenin sih maksudnya. Iya. Oke, lanjut di pertandingan lo melawan Adi Ruminto ya. Di situ ketika permainan lo lihat kan 5 round berjalan itu. 5 round. Itu apa yang lo rasain pas lo coba takedown gagal. Yang ada di benak lo tuh apa gitu? Sebenarnya gue berasa frustasi sih. Gue berasa frustasi gitu karena
biasanya gue main nggak seperti itu juga. Jadi kalau gue ngeliat video gue sendiri, gila nih orang main jelek banget, ya kan? Bukan kayak gue yang main gitu loh. Gue mainnya kayak terlalu maksain satu teknik, tapi gue nggak mau pindah ke teknik berikutnya. Nah itu yang bikin gue permainan gue jelek gitu loh. Sebenarnya gue lihat banyak celah, cuman gue nggak ambil di situ. Nah itu yang gue gue pelajarin dari game itu, akhirnya ya itu gue nggak seperti itulah istilahnya, kayak gitu. Sebenarnya kan kalau ngelawan anak-anak striking itu, kalau kita targetnya mau bawa ke bawah kan sebenarnya kita pancing dulu, kita ajak nyaman dulu main stand up dia, kita tipu dulu. Biasanya lo gitu kan? Biasanya gue gitu. Terakhir lo main kan gitu. Iya. Lo ajak striking dulu, pamung dia lupa bawah. Bawah. Karena mungkin mental gue seperti itu, percaya diri gue juga udah turun, udah sempet jatuh. mikir. Yang kayak sebenarnya kita lihat juga kalau kemarin pas pertandingan siapa? Yang kelas, jadi partai utamanya gue yang sabuk interim. Oke. Kelas 60 kan? Bukan, 52 ya? 52 apa 48? Yang interim enggak ada 52, Bro. Ada 48. Barusan. Iya, yang baru kemarin nih yang pas gue fight itu. Itu partai pertamanya kelas 48. 48 apa 52 kalau salah. Kalau 52 siapa? 48 kalau gitu. 48. Oke. Itu kan juga dia juga kalau gue bilang ya, dia juga sempat ngalamin itu, mentalnya jatuh. Gitu loh. Gue lihat ya kurang lebih memang fighter ya kadang-kadang mesti ngalamin itu sih. Iya. Benar. Makin banyak bertanding makin tahu gitu, makin kita kenalin diri kita, kapan kita momen-momen wah ini ada yang lain nih gitu-gitu, kerasa sih. Iya. Nah, ketika sabuk itu lepas dari lo, gimana perasaan lo? Lega, Bro. Lega. Kok lega? Iya bener. Lega malah? Lega. Oke. Wah, gue makan Indomie bebas. Makanan ternikmat itu. Betul. Nah, kita di sini disponsorin Indomie. Coba deh itu. Iya. Itu bener sih. Gue lepas, gue bebas. Terus latihan gue malah tambah bagus, gue bilang. Iya kan? Akhirnya ya itulah, gue malah berkembang gitu loh. Jadi gue bilang sabuk tuh nggak selalu bagus. Kadang-kadang sabuk juga bikin lu malah terbeban, ya kan? Kalau mental lu belum siap. Makanya gue kagum sama Mas Wardi. Itu yang paling gue kagumin, mentalnya dia. Mental juaranya. Mental juaranya itu loh. Iya. Dan sekarang nih lo udah ngerasa gimana? Lo udah ngerasa diri lo pantes lagi megang sabuk, atau masih perlu jam terbang lagi? Kalau gue pribadi sih saat ini gue pengen cari jam terbang sih. Oke. Gue pengen cari jam terbang karena menurut gue akan benar-benar bisa pemegang sabuk yang sesungguhnya kalau gue udah benar-benar matang secara mental maupun teknik ya. Tapi sebenarnya lo juga megang sabuk sesungguhnya, lo ngalahin Wardi. Tapi kan maksudnya bertahan lama gitu loh. Nah itu mesti butuh mental yang kuat. Maksudnya orang kalah lawan Wardi, sama lo Wardi kalahnya. Ya itulah MMA ya kan? MMA iya kayak gitu. Kalau menurut gua lo layak di situ, men. Secara teknik. Iya. Tapi kan secara mental beda lagi. Ya, oke, benar. Tapi ya gua kalau gua berasanya setelah gua yang habis lawan David terakhir, itu udah ada perubahan mental gua. Menuju yang lebih matang gitu loh. Seenggaknya gua ada perubahan lah. Gua nggak kayak gitu-gitu lagi, gua tapi bisa lebih matang lagi ke depannya. Nah, kita tarik lagi mundur sedikit. Ketika momen kemenangan lo jadi seorang champion, berhasil mengalahkan seorang Suwardi. Oke. Itu gue langsung nonton di situ, men. Gue record juga di samping oktagon, gue ikut nonton. Itu hype-nya luar biasa. Ambience-nya tuh, wah shit. Itu kayak itu pertarungan yang sesungguhnya, belum corona. Nonton masih full. Dan itu mungkin 80-90% ya. Satu arena itu semua pendukungnya Suwardi pas itu ya, Mas Suwardi. Iya. Jadi itu memang hype-nya wah gila banget gitu. Tolong ceritain balik lah, kita memorize dulu lah, ya kan? Kita momen terindah, momen terindah lo ya kan? Ya. Momen terindah lo itu mungkin mulai dari persiapan lo lawan Wardi waktu itu gimana tuh? Jadi memang pas itu gue sengaja sama tim gue
pas gua latihan yang diteriakin itu bukan nama gua. Yang diteriakin itu nama Mas Wardi terus. Oke. Jadi teman-teman gue semua teriakin Suwardi. Jadi pas di atas arena tuh gue udah kebiasa gitu loh dengar teriakan, ngedukung dia semua gitu loh. Ini ide dari siapa? Itu Coach Max. Gila. Itu luar biasa Coach. Luar biasa Coach Max. Nah akhirnya ya itu gue bilang, wah gue diteriakin. Coach Max bisa ngebaca itu bisa gitu loh. Yang terjadi di arena bakalan seperti ini gitu. Iya. Oke. Karena kan memang crowdnya itu ya itu 80% mendukung Mas Wardi semua. Pasti suara corner lu udah gak denger tuh. Enggak. Ada lah denger dikit-dikit lah. Denger dikit-dikit ya. Oke. Cuman ya memang crowdnya kan pas itu kan kita tahu sendiri pendukungnya Mas Wardi tuh satu Indonesia ya semua. Iya. Gitu. Warga PSHT khususnya ya. Iya. Luar biasa. Nah, di latihan lo selalu diteriakin Suwardi pas lo drill sparring gitu ya. Sparring ya. Nah, gimana tuh seperti itu? Ya pertamanya ya gue mesti ngebiasain diri sih. Gue mesti ngebiasain diri dan ya udah gue enjoy aja latihan, lama-lama gue udah kebiasa gue sama suara-suara itu gitu loh. Dan memang yang dilatih di game plan lo itu mau main striking apa memang lo mau submit Suwardi gitu yang disiapin sebenarnya? Suwardi itu kan atas bawah bisa. Jadi ya memang gue siapin atas bawah juga sih semua karena faktornya terlalu banyak pas lagi lawan Mas Suwardi. Kalau lawan orang lain kan misalnya lawan fighter satu dimensional, kita udah tahu dia pasti harus kita strategi seperti apa gitu loh. Ya kan? Kalau Mas Suwardi enggak, atas bawah. Kita bisa lihat kok dari fightnya yang terakhir jual beli atas bawah juga. Iya. Ya kan? Bener. Ya udah kita mesti latih siapin dua-duanya, nggak bisa cuman grappling atau nggak bisa cuman ini striking. Berapa lama persiapan lo menuju ke perebutan sabuk itu? Sempet pas itu kalau nggak salah gue sempet luka ya di kaki gue. Oke, lo diundur pertandingan. Diundur, iya. Bener. Gue udah siap. Terus pas itu gue inget banget satu Jakarta mati lampu. Iya. Ya, Yang satu PLN Jakarta, itu iya. karena itu. PLN ke satu Jakarta mati lampu. Nah di hari itu juga luka kaki gue. Terus diundur gue kesel banget, gue bilang gue kesel banget. Dari situ gue juga mesti recovery dulu kan, soalnya dalam pas itu kena beling. Kurang lebih recovery itu 1 bulan lebih malah karena kan luka dalam nggak bisa sembuh cepet, tetap dia mesti bener sampai dalamnya gitu. Nah tapi sebenarnya itu bisa merugikan buat lo, bisa nguntungin buat lo. Nguntunginnya di sisi apa? Fighter yang lo mau tantang ini Mas Wardi pasti kan dia udah yakin di tanggal sekian, ternyata diundur. Itu ada beberapa fighter malah udah santai aja dah gitu, diundur juga. Tapi ada yang malah kenceng latihan, jadi ada positif negatifnya lah. Nah, yang lo rasain waktu itu diundur itu merugikan buat lo atau nguntungin buat lo? Sebenarnya merugikan sih. Merugikan. Karena gue nggak bisa latihan, ya kan? Gue nggak bisa persiapan. Terus, ya gue mesti sabar. Ya otomatis fisik gue juga nggak lagi panas-panasnya turun lagi gitu loh. Ya untuk Mas Wardi juga pasti. Pokoknya dengan kejadian itu nggak ada yang diuntungkan lah. Semua rugi menurut saya. Nah, yang menarik di sini. Pas lu mau lawan Wardi itu, kalau nggak salah dari beberapa postingan lo juga, lo ikut PSHT. Iya. Nah di sini itu why? Karena gua rasa setelah gue yakin pas itu gue bisa ngalahin Mas Wardi kan. Gue berasa harus ada yang meneruskan bela diri yang dari Indonesia ini. Oke. Dan melestarikan. Okay. Dan gue juga pengen sebenarnya belajar silat dari dulu, ya kan. Cuman baru ketemu momennya pada saat itu. Momennya pas saya rasa. Iya. Itu pikiran lo sendiri atau ada saran dari seseorang lo ikut PSHT? Ada juga dari seseorang. Jadi memang pas gue dulu menang tanding sebelumnya, Mas Wardi juga kalau salah pas hari itu juga tanding. Nah makanya kenapa pas itu gue ketemu ada namanya Mas Naim. Nah itu dia yang mengajak gue untuk masuk ke PSHT.
gitu. Terus pertamanya gue bilang, oh ya ntar saya pikir-pikir dulu ya. Oke. Terus karena gue sibuk latihan ini tuh, barulah ketemu waktunya setelah ya itu pas gue masuk PSHT. Jadi lo diminta di sini ya untuk Iya. bergabung ya. Iya. Oke. Luar biasa. Dan apa yang lo rasain setelah lo bergabung dengan PSHT? Solid banget sih. Jadi sejujurnya kekeluargaannya solid banget, dan ya itu gue belajar banyak lah di PSHT soal disiplin. Kemudian ya gue harus tahu, gue jadi diajarin kayak harus lebih rendah hati. Dari netizen sendiri tuh ada yang pernah DM negatif atau komen negatif tentang lo join ke PSHT nggak sih? Ada. Seperti apa ada contohnya? beberapa. Jadi memang ada beberapa orang yang berpikiran gue tuh cuman cari pendukung gitu loh. Tapi menurut gue juga, kita lihat aja pas gue bertanding dengan Mas Suwardi, itu pendukungnya tetap semua pendukungnya Mas Suwardi kok, ya kan? Jadi nggak bisa dibohongin lah. Gue baru di PSHT itu gue baru gitu loh. Dan ya gue tetap menghormati Mas Suwardi sebagai senior gue kalau di PSHT, ya kan? Ya kenapa gue nggak boleh masuk gitu loh? Kenapa gue nggak boleh belajar hal yang baru gitu? Karena kan memang niat gue juga sebenarnya untuk belajar, ya kan? Melestarikan juga juga, kenapa iya. enggak? Oke. Tapi sejauh ini sih gue lihat justru lebih banyak orang yang mendukung gue daripada orang yang berpikiran seperti itu. Iya. Pasti ada selalu tuh pro dan kontra. Tapi gue thank you banget justru ke orang-orang yang malah mendukung gue untuk tetap berlatih di PSHT, dan gue tetap bisa membanggakan lah PSHT. Jadi ada juga, gue sempet baca beberapa komen lucu kayak misalkan Mas Wardi kalah nggak apa-apa, yang ngalahin adiknya sendiri. Asik, itu kan adem ya. Adem jadinya. Itu bener juga sih, jadi kayak mempersatukan juga gitu. Oke. Kita di atas boleh lah kita saling beradu pukul gitu, tapi kita di bawah juga kita tetap saudara kan. Ya benar. Ya. Nah, setelah lo ikut PSHT ini, mungkin kan latihannya pasti berbeda polanya. Apa yang lo rasain? Latihannya Secara latihan ya. Memang di sana diajarin banyak kembangan, seninya, ya. Terus dari segi teknik juga agak berbeda lah. Silat itu agak berbeda dari kayak bela diri yang kita biasa tekunin, mungkin boxing atau Muay Thai atau Jiu-Jitsu, itu agak beda. Tapi PSHT sendiri juga memiliki kuncian-kuncian yang menurut gua oke lah. Buktinya Mas Wardi itu kuncian-kunciannya aneh-aneh kan. Iya benar. Ya namanya juga udah mix, udah digabung. Ya kita harus bisa menerima semua perbedaan lah. Gitu. Nah, ini kan juga dapat kita lihat nih, yang pernah mengalahkan Mas Wardi juga akhirnya terjun juga ke PSHT gitu. Bergabung juga jadi keluarga PSHT. Gitu. Pendapat lo gimana? Ya menurut gua sah-sah aja sih, semua orang. Tahu nggak siapa orangnya? Tahu lah. Siapa? Mas Rudy kan. Rudy Golden Boy. Ya sah-sah aja menurut gua ya. Selama itu, menurut gua ya kalau seorang fighter pengen belajar hal yang baru itu menurut gua oke kok. Ya kan? Iya. Bahkan kalau dia bisa belajar silat terus misalnya bukan PSHT doang, yang lain-lain, ya itu udah lebih open minded lagi malah. Bener, ya justru kan? Sebenarnya kalau seorang bela diri, apa ya, mau belajar banyak genre bela diri itu berarti dia menunjukkan open mind. Iya, open mind. Open mind banget. Dan gue juga nggak tahu ya kalau di Indonesia ini menurut gue kalau orang silat ya cuman harus belajar satu bela diri gitu loh. Satu silat. Nah ini menarik nih. Iya kan? Nah, gue pernah denger juga nih. Maaf koreksi kalau gue salah. Bilangnya kalau udah ikut satu jenis silat apalah, misalkan kita bilang aja mungkin PSHT atau tapak suci, atau kalau udah ikut satu silat nggak boleh ikut bela diri yang lain, itu bener nggak sih? Ini pertanyaan lo ya. Ini pertanyaan, bukan judgement gue. Sebenarnya ya itu adalah ada. itu. Dan kalau gue dari pendapat gue pribadi, sebenarnya gue lebih setuju
orang tuh harusnya open minded, Oke. nggak cuma satu, ya kan? Kenapa di Indonesia tuh sulit berkembang bela diri? Ya karena itu kita Sulit berkembang sulit aja. berkembang, iya, karena ya kita cuma terpaku sama satu bela diri, ya kan? Benar. Sedangkan Idealis. kenapa kita nggak semua saling mungkin nggak harus bawa semua namanya Berkolaborasi gitu ya. lah maksudnya. Berkolaborasi gitu loh, saling tukar Sharing. ilmu, sharing, dan kita walau berbeda tapi ya tetap satu Tetap gitu satu, loh. oke, Makanya oke. kan gue sempat buat quotes bersatu dalam bela diri, tujuannya sebenarnya itu gitu loh. Untuk semua orang kita saling berkolaborasi untuk memajukan bela diri di Indonesia, bukan cuman kayak gue cuma punya ini, gue nggak mau bagi ke lo gitu loh, nggak bisa kayak oke. gitu. Kenapa di luar negeri lebih berkembang ya? Karena mereka sudah berpikiran terbuka gitu loh untuk masalah ini. Ya. Kalau dipikir-pikir bener juga sih. Ini Iya kan kan? pendapat ya kan. Sah-sah aja Sah. gitu. Kita berpikiran seperti itu. Nggak ada yang boleh juga marah kalau kita berpikir seperti itu. Iya. Ini hak kita, iya kan? Nah, gue denger juga lo sampai dianterin datang ke PSHT sama Coach Max Metino. Itu seperti apa tuh? Iya, jadi itu pertama kali gue Join. join ya. Jadi memang pertama kali join itu dianterin. Ya karena menurut Prof Max ya harus ada persetujuan dari dia gitu kan. Oke. Dan dia Syarat-syaratnya sangat- apa ya, aja gitu-gitu. Sebenarnya bukan syarat-syaratnya sih, lebih Oke. ke arah Make a deal. bukan make a deal juga, kayak silaturahmi lah, silaturahmi dan oke. supaya dia juga bisa ngelihat PSHT itu kayak gimana sih gitu loh. Oke. Ya. Nah, dari situ ya udah, begitu abis pertama kali dianterin, selanjutnya ya gue datang sendiri latihan. Nggak dianterin lagi. Iya. Pelatih Anda luar biasa. Sayang banget sama Anda sepertinya. Iya. Nah, ngomongin pelatih lo yang sayang banget nih. Ya. Seperti apa sih sosok Coach Max Metino ini di mata seorang Rama? Dia ini sebagai seorang guru ya kalau buat gue. Jadi bukan cuma soal bela diri, tapi dia juga mengajarkan gue soal kehidupan lah. Kehidupannya gimana gue jadi sampai sekarang ini jadi orang gitu loh. Ya. Karena menurut gue dia sendiri pernah ngomong, buat juara itu nggak sesusah buat orang gitu loh. Maksudnya buat orang tuh buat jadi sampai jadi orang yang memiliki karakter yang baik gitu ya. Itu susah. Kan nggak semua orang gitu loh. Banyak fighter yang jago tapi yang karakternya berantakan. Betul Ya sekali. kan? Ya kayak Betul kayak salah satu juara UFC malah ya kan. Iya. Saat ini malah mau ditangkap masuk penjara gitu kan. Iya. Gitu. Jadi nggak, ya buat gua dia ngajarin itu sih, ngajarin soal kehidupan. Wow. Jadi lo di sini bukan dididik bela diri doang gitu. Bukan didik bela diri doang. Jadi ya. mental lo dididik tentang bagaimana lo dalam menjalin Bersosialisasi bersosialisasi ya, dalam gimana kehidupan. Oke, kita kan dari tadi udah ngobrolin nih masalah lo bertanding sama David, sama Adi Ruminto, sama Mas Wardi, sampai akhirnya lo masuk PSHT. Nah, harapan lo apa sih untuk bela diri di Indonesia ini ke depannya? Harapan gua untuk bela diri di Indonesia ini ya terus berkembang, dan bukan cuman berkembang maksudnya satu bela diri doang ya, tapi semuanya, seluruhnya bisa saling berkolaborasi yang tadi kita bilang, dan kita bisa saling menguatkan. Benar. Terus kita juga bisa bersaing secara sehat. Betul. Ya kan, bersaing secara sehat. Otomatis kalau misalnya ada salah satu yang jago, yang dia akan narik yang lainnya gitu loh. Oke. Dia akan narik yang lainnya untuk tetap ikut jago gitu loh. Jadi ya kayak saling mengasah lah istilahnya. Oke. Nah, itu harapan gua sih. Oke. Setelah ini kita akan bahas atau kupas tuntas siapa sih sebenarnya Rama Supandi ini. Jadi kita mau bahas dari dia kecil sampai dia pegang sabuk. Jangan kemana-mana, tetap di Zenwalk Podcast. Zenwalk! Ahoy!